Puasa terapi sosial meningkatkan kepedulian sosial dan membela kaum tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap manusia tentunya menginginkan kehidupan yang harmonis, tentram, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Untuk itulah masyarakat Nusantara memiliki nilai sosial, norma sosial, tata krama, dan unggah-ungguh yang berlaku untuk mengatur perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Nilai-nilai luhur bangsa itu berintikan pada pertama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan menghargai keberagaman. Ketiga, semangat gotong royong. Keempat, saling menghormati. Kelima, tolong menolong. Keenam, berpikir kolektif. Ketujuh, musyawarah. Namun sayangnya, perkembangan zaman dewasa ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mewarisi budaya luhur Nusantara. Demikian derasnya arus global yang menerjang masyarakat kita sehingga mulai menggusur nilai-nilai kearifan lokal. Kenyataan yang dapat kita lihat sebagai akibat dari semakin tergerusnya nilai budaya setempat atau lokal adalah posisinya yang semakin terpinggirkan, terutama di mata generasi muda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagian dari masyarakat Indonesia menganggap nilai budaya tradisional adalah sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman, serta sudah tidak mampu untuk bersaing di tengah-tengah persaingan global. Karena itulah
seringkali ada saja anggota masyarakat yang tidak mematuhi nilai dan norma tersebut, sehingga perilakunya dianggap menyimpang oleh anggota masyarakat lain pada umumnya. Penyimpangan sosial ini berupa tindakan kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang ini, jika dibiarkan terus-menerus, akan berkembang menjadi berbagai jenis penyakit sosial. Berikut ini beberapa contoh dari berbagai macam penyakit sosial yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Antara lain, pertama, penyalahgunaan narkotik dan minuman keras. Kedua, perilaku seks di luar nikah dan LGBT. Ketiga, kriminalitas dan kemaksiatan. Keempat, perkelahian antar pelajar. Kelima, kenakalan remaja. Keenam, perjudian. Ketujuh, korupsi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, merebaknya perbuatan asusila, krisis moral, serta mengikisnya rasa kepedulian sosial menjadi tantangan berat era sekarang. Sadar tidak sadar, ternyata pengaruh negatif media internet telah memberikan kontribusi terhadap berbagai penyakit masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit di antara rakyat Indonesia yang menderita penyakit sosial. Semakin parah penyakitnya, tentu semakin sulit disembuhkan. Apalagi jika sudah terjadi komplikasi. Terkadang ada penyakit yang mudah terasa sembuh, tetapi faktanya yang sembuh adalah gejalanya, bukan penyakit yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak para pemirsa untuk merenungkan paparan kami ini, analogi antara raga dan jiwa dengan masyarakat dan bangsa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sudah barang tentu setiap manusia menginginkan jiwa raganya sehat. Semua manusia ingin hidup sehat lahir batin. Demikian pula dengan keadaan rakyat Indonesia. Karena setiap manusia itu merupakan warga suatu masyarakat, maka mereka menginginkan keadaan masyarakatnya agar selalu baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita semua menghendaki masyarakatnya sehat, baik, maju, dan berjaya sepanjang masa.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Selama ini, sebagian besar masyarakat memandang kata sehat hanya berdasar kondisi fisik yang bebas dari penyakit. Dengan kata lain, sehat apabila tidak ada rasa sakit kepala, pegal, mual, dan gangguan fisik lainnya. Itulah yang disebut sehat. Sementara itu, definisi sehat menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, konsep sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan, atau cacat fisik. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Karena itulah, orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu bisa dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sehingga keadaan itu memungkinkan orang tersebut untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu, seseorang akan disebut sakit jika dia tidak sehat secara sosial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, yang dimaksud dengan sehat sosial adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, dan politik. Menurut para ahli kesehatan, ternyata hubungan sosial bisa memperkuat fungsi kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menimbulkan rasa bahagia, sehingga mengurangi risiko depresi. Dengan kata lain, kesehatan sosial berkaitan erat dengan kesehatan jiwa dan raga. Maka dari itu, sebagai muslim yang beriman dan berakal, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, ajaran Islam menganjurkan kita agar senantiasa mempererat hubungan sosial.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Islam mengajarkan para umatnya untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, sekalipun orang tersebut pernah berbuat jahat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan hambanya yang saling mengikat persaudaraan. Bahkan Allah Ta'ala menyukai umatnya yang mau membantu dan memberikan hal positif kepada sesama manusia, baik pada sesama muslim maupun pemeluk agama lain. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Demikian pula Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang manfaat silaturahmi, termasuk di dalamnya dapat memperpanjang umur, meluasnya rezeki, dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika kita dekat dengan keluarga, betapa bahagianya kita. Ini disebabkan oleh berbagai macam hal, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan lancar. Demikian juga jikalau kita dekat dengan tetangga-tetangga kita. Banyak hadis yang menerangkan betapa pentingnya memiliki tetangga dan kita harus menghormati mereka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan seakan-akan tetangga itu ada hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini menunjukkan betapa bahagianya jikalau kita bisa hidup rukun dan dekat dengan tetangga-tetangga kita. Demikian indahnya Islam mengajarkan hidup bertetangga, membangun harmonisasi dengan tetangga, dan saling mengulurkan tangan dalam kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala ialah mereka yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat
Ibnu Hibban, dan Hakim. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut para ahli kesehatan, hubungan sosial memberikan efek positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Bagi orang-orang introvert sekalipun, interaksi dengan orang lain bisa menimbulkan rasa bahagia dan menumbuhkan kepedulian. Selain itu, beberapa penelitian juga menemukan manfaat sebagai berikut. Pertama, orang yang memiliki banyak teman cenderung lebih panjang umur. Kedua, jantung dan peredaran darah orang yang mempunyai hubungan sehat mampu menghadapi stres dengan lebih baik. Ketiga, hubungan sosial yang sehat meningkatkan fungsi sistem imun sehingga tubuh lebih terlindung dari infeksi. Keempat, hubungan sosial yang kuat berkaitan dengan sistem hormon dan peredaran darah yang sehat. Sebaliknya, orang yang sering terisolasi serta mementingkan diri sendiri lebih berisiko mengalami stres dan depresi. Kebiasaan menyendiri juga membuat Anda menghadapi risiko kesehatan yang sama seperti merokok, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Sehubungan dengan hal itulah, pengalaman berpuasa sangat tepat dijadikan terapi untuk menyembuhkan penyakit sosial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan sangat bijak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada kita supaya kita dapat merasakan bagaimana rasanya hidup susah. Tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh melakukan apapun yang dapat membatalkan puasa. Pada saat itulah kita akan tersadar bahwa di sana ada manusia yang hidupnya susah dan berkekurangan. Sehingga diharapkan nilai solidaritas kita akan tumbuh, lalu menggerakkan langkah untuk membantu orang lemah tersebut. Maka, puasa selain baik untuk kesehatan fisik, juga menjadi latihan menumbuhkan solidaritas dan kepekaan sosial terhadap penderitaan sesama manusia. Peduli kepada mereka yang hidup serba kekurangan dan memperoleh rezeki di bawah standar kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan sekitarnya, orang berlomba-lomba untuk menguasai lahan dan bangunan. Makanya, puasa termasuk ibadah sosial, karena manusia adalah makhluk sosial.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan puasa, kita merasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan dan serba kekurangan jika setiap harinya makan saja tidak bisa, sehingga timbul kepekaan sosial kita. Dengan demikian, puasa ritual harus diikuti puasa sosial. Hal ini merupakan terapi Islam terhadap berbagai gaya hidup sosial yang tidak memandang lingkungan, tidak peduli kesulitan orang lain, boros dan berlebihan dalam segala hal. Seiring dengan itu, timbul perasaan sayang dan peka terhadap kondisi sosial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Di balik puasa juga ada zakat fitrah yang diwajibkan terhadap seluruh jiwa orang Islam yang berpuasa. Supaya nilai-nilai solidaritas tersebut tidak hanya dilafazkan di mulut, tetapi langsung dipraktekkan setelah Ramadan berakhir. Kesemuanya itu sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah juga menjadi bekal bagi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Rasa haus, rasa lapar yang kita rasakan saat puasa ternyata menimbulkan empati terhadap sesama, sehingga meningkatkan kepedulian sosial dan semangat jihad dalam membela kaum tertindas. Subhanallah. Demikianlah makna puasa sebagai terapi sosial yang efektif dan dahsyat. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.